investasi itu tuh sebenarnya tuh membuat uang kita malah menjadi hilang. Menurut kakak itu tuh mitos atau fakta, Kak? Fakta. Fakta. Mitos apa fakta nih, Kak? Apa? Kalau utang itu selalu buruk gitu. Oh enggak. Itu mitos. Mitos ya jadinya. Mitos. Kalau utang selalu buruk itu mitos. Karena kalau kita ngomongin utang berarti kan ngomongin in general. Betul. Berarti utang perusahaan pun termasuk. Oke. Halo DMCers, satu video satu ilmu bersama aku April ya. Nah DMC hari ini kita akan membahas sesuai dengan ekonomi di Indonesia. Hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu narasumber kita yang sudah terjun langsung di dunia bisnis, yaitu Kak Gani Fitian. Halo Kak. Halo, terima kasih. Sebelum kesini kemana dulu nih Kak? Tadi sebelum ke Untirta? Ya sebelum ke DMC. Tadi saya muter-muter dulu. Hari ini cukup hektik buat saya. Jadi saya datang sini juga telat. Terus juga tadi saya ada Zoom meeting dulu. Tapi saya sangat terbantu karena teman-teman di sini profesional. Cuman sayanya yang tadi agak telat. Gitu. Nah kalau Kak Gani sendiri kesibukannya akhir-akhir ini ada apa aja sih Kak? Akhir-akhir ini kesibukan saya kalau secara profesional pasti jalanin bisnis, tetap terus cari klien, gimana caranya bisa innovating bisnis supaya bisa tetap grow. Terus sisi lain juga saya lagi senang berkebun. Saya lagi punya project. Saya punya 3 project. Project saya yang pertama bunga telang. 4 project bunga telang. Daun kemangi, bayam Brazil, sama daun mint. Jadi saya lagi seneng-senengnya nanam sekarang. Gitu. Berarti selain sibuk berbisnis, sibuk nanam-nanam juga ya Kak? Betul, berkebun. Nah, Kak Gani sendiri tadi bisnisnya di bidang apa sih Kak? Kalau aku kalau saya bisnisnya di bidang production house, industri kreatif. Kita fokusnya ke bikin video TVC gitu, television komersial, tapi bukan TVC, video production yang dimana kita bekerja sama dengan pemerintah dan juga swasta. Gitu. Nah, Kak Gani sendiri sebagai apa di perusahaan tersebut? Sebenarnya saya sebagai kalau secara perusahaan saya ada di level komisaris. Cuman kalau secara operasional saya langsung menjadi supervisor. Jadi saya ngawasin setiap video yang masuk, setiap video yang dibentuk, idenya, gagasannya dan segala macamnya itu saya melakukan proses quality control bersama partner saya. Gitu. Nah selain itu ada lagi nggak sih Kak kegiatan-kegiatan lain yang Kakak lagi lakukan? Tadi selain berkebun, sama saya sekarang lagi suka ikut seminar. Saya sekarang lagi ikut seminar karena saya melihat dunia ini semakin berubah, ilmu pengetahuan itu setiap hari semakin banyak. Saya ngerasa kalau saya kayaknya berdiam diri doang, hanya sekadar menjalankan bisnis dan juga berkebun, kayaknya kurang menambah wawasan saya dan juga relasi. Jadi saya sering ikut seminar. Terakhir saya ikut sekolah pemikiran Bung Hatta di UI Fakultas Hukum. Terus minggu lalunya lagi saya ikut di CSIS, Centre Strategic International Studies. Itu ngebahas tentang co-seremoni Asia Afrika. Itu acara di Jakarta. Terus saya juga ikut apa lagi ya kemarin ya, saya lupa. Pokoknya seingat saya ada 3. Sama paling bantu orang tua di bisnis lah. Gitu sih. Nah kan Kak Gani juga udah terjun langsung ya ke dunia bisnis. Menurut Kak Gani sendiri, kondisi ekonomi bisnis di Indonesia ini tuh bagaimana Kak? Sekarang ya? Iya. Kita ngomongin sekarang ya. Gini, kalau saya melihatnya seperti ini. Kondisi ekonomi kita sekarang itu berada di level sebenarnya inflasi. Barang-barang itu semakin naik, dan juga pendapatan kita tetap ada di level situ-situ aja. Kalau bahasa ekonominya stagnasi atau stagflasi. Di level itu sebenarnya kita nggak bisa membuat banyak sekali kebijakan. Karena gini, yang pertama, kalau kita terlalu mengeluarkan uang terlalu banyak, suku bunga kita terlalu tinggi. Kita nggak bisa ngambil pinjaman karena bunganya terlalu besar. Kalau misalkan kita menahan uang, kita nggak bisa dapat penghasilan karena daya beli masyarakat juga menurun. Iya betul. Ya kan, bener gak? Jadi itu yang jadi permasalahan kita saat ini. Saya melihatnya untuk saat ini, kalau tahun lalu ya, mungkin saya menilainya tahun lalu kan politik, pilkada dan juga pilpres, yang dimana liquidity itu banyak sekali. Uang itu beredar di Indonesia tuh banyak sekali. Betul. Nah, disitulah momen dimana daya beli masyarakat kita meningkat. Tapi di tahun selanjutnya, di tahun sekarang ini terjadinya efisiensi dan juga pengalian anggaran untuk programnya Pak Prabowo salah satunya, itu
membuat kita mungkin berada di situasi seperti ini, berada di situasi seperti ini. Oke. Gitu. Tapi ya itu kan dari point of view pengusaha ya, mau Iya, gimana pun. betul. Gitu. Nah, Kak Gani, menurut Kak Gani, peran anak muda di kondisi ekonomi yang sangat tidak menentu seperti ini, terlebih lagi di Indonesia, bagaimana Kak? Oke. Kalau kita mengaitkan dengan anak muda ya, Iya. ini menurut saya sesuatu hal yang kompleks. Karena gini, Indonesia itu tahu lah ya, semuanya dari sini tahu ya. Iya. Kita 2045 akan bonus demografi. Iya. 2045 itu top di mana bonus demografi kita. Tapi awal mula bonus demografi kita adalah 2030. Itu yang pertama kali kita bisa mendapatkan bonus demografi. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika sistem perekonomian kita dan juga bagaimana kebijakan-kebijakan dibuat itu tidak berpikir dengan siapa yang paling terdampak. Ya. Yang menjadi permasalahan adalah yang kasihan anak muda. Iya, betul. Karena sebagai saya, teman-teman yang ada di sini nggak punya kapasitas untuk mengambil kebijakan. Iya, betul. Nggak mungkin kita tiba-tiba datang ke DPR, kalau kita maunya begini, atau kita datang ke BI karena kebijakan moneter, kita maunya seperti ini, kita nggak bisa. Betul. Kita nggak bisa melakukan itu. Jadi yang paling penting untuk saat ini sebagai seorang anak muda dalam elevasi untuk bisa menghadapi masa depan, itu yang pasti yang pertama pelajarilah ekonomi. Iya. Itu yang pertama. Ekonomi adalah fundamental dari dunia. Kalau bisa kita bilang ya. Mungkin semuanya akan tergantikan dengan AI. Everything will change dengan AI. Yang jadi permasalahan, tapi ekonomi nggak bakal bisa berubah. Ekonomi nggak akan digantikan dengan AI, tapi akan berjalan beriringan dengan AI. Mungkin di masa sekarang kita makainya rupiah, uang kertas. Makanya ShopeePay, GoPay segala macam. Ya saya sebut semua aja ya biar nggak sponsor BCA, Blue BCA segala macam. Tapi di masa depan mungkin kita makanya udah alat tukar cryptocurrency. Karena kan itu the future of finance. Jadi maka dari itu finance is one of the key things untuk kita pelajarin untuk persiapan masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, AI. AI itu one of the important things untuk kita pelajarin. Karena kalau kita nggak bisa mempelajari AI, bisa jadi pekerjaan kita yang digantikan sama AI. Iya, betul harus kan? berjalan. Harus berjalan kan? Bisa jadi nanti 5 tahun lagi yang ada di sini bukan Mbak April. Udah AI. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Dan narasumbernya udah bisa AI juga. Bisa jadi. Udah bisa AI juga karena jadi dua-duanya AI. Tinggal di prom kan? Tinggal di prom dan segala macam udah bisa tergantikan. Nah, itu yang jadi permasalahan saat ini. Bisa jadi ketika kita tidak khawatir dengan apa yang kita kerjakan sekarang, malah bisa jadi itu yang digantikan oleh AI. Jadi kita harus pelajari AI. Dan terakhir, itu kita harus mempelajari cryptocurrency. Yang tadi saya bilang, cryptocurrency is one of the masa depan, future of finance. Saya harus bisa mempelajari perpindahan uang dari satu wallet ke wallet satunya gimana. Anak muda harus bisa memahami apa sih cryptocurrency, apa sih Bitcoin, apa sih Ethereum, and etc. Betul. Tapi itu saya nggak akan membahas itu. Tapi itu cuma saya jadikan sebagai karena tadi saya bilang ya ada 3 key point penting yang harus dipelajarin. Jadi itu pertama ekonomi, kedua AI. Ketiga cryptocurrency. Betul. Kenapa saya nggak bilang bisnis? Karena bisnis pun bisa diganti. Maksud saya bisnis pun bisa berubah cara permainannya gitu. Jadi itulah persiapan anak muda untuk menghadapi masa depan yang amat sangat agile ini, setiap hari adanya perubahan. Paling gitu sih. Nah, kan tadi kakak membahas terkait AI ya, itu kan salah satu dari kemajuan teknologi. Nah, selain itu juga kan kita ada pendigitalan. Nah, menurut kakak apakah anak-anak muda ini bisa menggunakan digitalisasi di dunia bisnis untuk mereka ini lebih maju bisnisnya? Oh, bisa banget. Iya, terkait apa aja kak? Oke. Kalau kita breakdown dalam bisnis, dalam bisnis itu ada banyak sekali level, ada banyak sekali bidang. Ada bidang komunikasi PR, ada bidang manajemen, ada operasional, ada bidang keuangan. Ada bidang desain grafis dan segala macam ya ada banyak ya. Tapi kalau kita mau bicara tentang digitalisasi dan juga penggunaan AI dalam suatu bisnis, paling sederhananya finance. Siapa di sini yang jurusannya ekonomi? Itu pasti kan diajarin ya bahwa akuntansi dasar itu ketika dua-duanya sama-sama stabil kan? Iya betul. Nggak ada minus, nggak ada plus kan? Stabil kan? Stabil. Nanti di
di masa depan itu nggak usah di masa depan, sekarang itu udah nggak perlu lagi buka Excel segala macam, udah buka ChatGPT, kita masukin uang kita, tolong misalkan promptnya tolong buat laporan keuangan sederhana, langsung dibikin laporannya. Oke. Itu yang mempermudah kita. Iya. Itu yang mempermudah kita. Terus yang kedua dari manajemen, dari operasional. Kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar, pabrik-pabrik di Cina, di Amerika, ketika mempekerjakan orang itu biayanya misalkan 10 juta, mempekerjakan robot biayanya 20 juta tapi cuma sekali bikin, sama biaya maintenance. Jadi mereka udah menggunakan AI sebagai AI dan robotics untuk memudahkan produksi mereka. Contohnya kemarin saya mendapat berita bahwa Xiaomi punya pabrik yang full sama robot. Bisa dibayangin nggak? Ini baru tahun 2025. Iya. Itulah. Apalagi tahun 2030. Bisa semuanya bisa itu semuanya tuh, robot gitu. Yeah. Bisa meja ini bentuknya robot gitu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi makanya digitalisasi dan juga pemahaman kita tentang AI dan juga dunia luar itu harus dipertajam lagi sih. Harus lebih kalau bahasa akademisnya lebih komprehensif kita dalam memahaminya gitu. Harus benar-benar lebih paham banget lah. Dalam bidang tersebut. Nah, Kak, selain itu juga kan di sekarang ini banyak sekali terjadi inflasi, terus harga-harga barang tuh banyak yang naik. Nah, menurut Kakak penting gak sih buat anak-anak muda tuh melek ekonomi pada saat seperti ini? Kan tadi saya udah bilang ya 3 poin penting. Itu yang pertama ekonomi, yang pertama itu ekonomi, itu menjadi hal yang penting untuk kita bisa belajar ekonomi. Secara sederhana gini, misalkan ada berita di CNBC ya, sebut aja merek CNBC. Beritanya adalah tentang inflasi Indonesia 5%. Setelah itu di bawahnya kan ada artikel panjang. Ketika kamu tidak memahami artikel judulnya, inflasi 5%, kamu nggak akan peduli dengan itu. Acuh aja. Tapi ketika paham, seperti saya, setiap pagi saya selalu baca berita dari Bloomberg dan juga dari banyak sekali yang saya subscription. Saya buka baca berita. Ketika saya baca, dunia sekarang lagi bergeraknya ke arah sini. Dunia lagi bergerak ke arah sini. Berarti saya harus mempelajari seperti itu. Kayak kemarin, ingat waktu bulan-bulan April awal yang bursa saham kita jatuh. IHSG yang jatuh ya. Kita jatuh sampai 8%. Jauh. Saya 8%. Jatuh dan dolar ke 17.000. Buat masyarakat umum, it means nothing. Itu bukan suatu hal yang penting. Betul sekali. Kebanyakan yang merasa tuh yang emang ngerti ya. Betul. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa sebut merek, tapi intinya itu menjadi permasalahan yang sebenarnya cukup tinggi di Indonesia. Betul. Ketika masyarakatnya sendiri nggak peduli dengan ekonominya. Kayak IHSG jatuh. IHSG itu bukan mainan kita. Kita ngerti IHSG ini bukan siapa yang ngomong, ini masyarakat yang ngomong ya. Saya baca di komen TikTok ya. Ya ini tolong ya, saya baca di komen TikTok bahwa enggak kok, saya nggak main saham kok, ngapain saham, nggak penting. Ini TikTok ya, TikTok yang ngomong ya, maksudnya bukan saya, TikTok yang ngomong. Terus kata dalam hati saya, kok bisa masyarakat di TikTok tidak memahami bahwa IHSG itu salah satu representatif dari ekonomi kita. Betul. Bener nggak? Betul. Ketika investor ingin masuk ke Indonesia, itu pertama kali yang dilihat selain ekonomi kita pertumbuhannya, IHSG kita. Betul. Seberapa besar return year on year-nya untuk ketika mereka naruh 2 triliun dolar atau 100 miliar dolar untuk pertumbuhan aset mereka. Itu yang dilihat. Jadi kalau misalkan di sini misalkan nggak paham tentang IHSG, ekonomi, cryptocurrency, masalah geopolitik dan segala macam, saran saya pelajarin karena is one of the important things. Kalau misalkan nggak dipelajarin, ketika terjadi kayak sekarang nih, kamu dapat berita ya sekarang ya, bahwa situasi kita lagi inflasi. Kalau kamu sekarang belanja barang-barang mahal, ya saya bisa katakan sorry to say, kamu ya gitulah, maksudnya nggak, kok bisa gitu loh, kamu nggak memahami situasi sekarang. Harusnya kita saving. Benar. Harusnya kita tahan dulu nih. Betul. Ego kita untuk belanja hold, ditahan dulu. Jadi jangan sampai kita udah tahu lagi inflasi kayak sekarang, ada ini, kita beli, ini kita beli. Jadi jatuhnya impulsive buying. Betul kan. Jadi kita malah nggak dapat, setelah beli, aduh
kenapa saya beli ya gitu. Iya. Bener ya? Ya kan? Jadi sekarang saya juga karena lagi suka berkebun, jadi saya kalau sayuran, kacang-kacangan gitu saya udah nggak beli ke pasar, saya udah nanam sendiri. Oke. Walaupun secara ekonomi itu nggak baik karena nggak berputar. Iya betul. Karena nggak berputar. Tapi di sisi lain saya harus sebelum mengamankan orang lain, saya harus mengamankan diri sendiri dulu dong. Iya gitu. dong. Saya harus Aman dulu dong. aman dulu dong diri Iya. saya. Jadi maksud saya ya kalau saya sih ketika berbicara tentang ekonomi ya harus dipelajarin karena it's one of the important things. Saya tadi alasan-alasannya itu Oke. ketika kita bisa memahami ekonomi ya kita bisa tahu arah kebijakan ini kemana, arah dunia kemana, arah Indonesia kemana. Jadi kita bisa tahu nih uang kita tuh akan kemana. Oke. Lebih wise Iya betul. dalam kita memilih. Oke. Nah, Kak kebetulan tadi terkait ekonomi ya, Kak. Nah, kan kebanyakan orang-orang kalau ekonominya memburuk itu memilih untuk utang ya, Kak. Oke. Nah, menurut Kakak pemilihan ini apakah benar atau buruk, Kak? Mau ekonomi lagi bagus, mau ekonomi lagi buruk, utang itu nggak baik. Oke. Ini utang pribadi ya. Ya. Utang pribadi untuk konsumtif. Tapi kalau utang untuk bisnis, ada profitable di situ, ada perputaran uang di situ, ada margin ada omset di situ. Ya. It's a good thing lah. Itu Oke. bagaimana kita pintar-pintar dalam mengelola uang. Tapi kalau misalkan pribadi untuk meminjam uang, saya misalkan punya uangnya cuma 5 juta, tapi saya pengen nongkrong dan di tengah bulan saya udah nggak punya uang, saya ngutang deh biar nanti saya bisa tetap nongkrong. Nah itu menurut saya agak bodoh ya. Oke. Soalnya itu saya agak bodoh untuk bisa melakukan itu. Jadi mau ekonomi baik, ekonomi buruk pun ngutang nggak baik. Oke, jadi mitos apa fakta nih, Kak? Apa? Kalau utang itu selalu buruk gitu. Oh enggak. Itu mitos. Mitos ya jadinya. Mitos. Kalau Oke. utang selalu buruk itu mitos. Oke. Karena kalau kita ngomongin utang, berarti kan ngomongin in general. Berarti Betul. utang perusahaan pun termasuk. Oke. Jadi nggak bisa disamakan bahwa utang pribadi konsumtif, Ya, betul. konsumtif dan konsumsi dengan utang perusahaan yang dimana Oke. bisa untuk rebalancing keuangan perusahaan. Jadi itu beda. Tapi Oke. kalau utang selalu buruk no. Utang itu sometimes is a good thing. Oke. Nah, kan ada mitos juga nih, Kak, yang berkeliaran di masyarakat kita bahwa investasi itu tuh sebenarnya tuh membuat uang kita malah menjadi hilang. Menurut Kakak itu tuh mitos atau fakta, Kak? Fakta. Fakta. Bagaimana tuh, Kak? Oke. Investasi apa dulu? Investasi dalam bentuk apapun, Kak? Di Indonesia? Iya, di Oke, Indonesia. fakta. Fakta. Misalkan, ini kita diskusi ngomongin emas aja ya. Oke. Emas kemarin baru naik kan? Iya, betul. Baru Sampai naik. nyentuh ke angka 2,1 per gram. Itu harga pasar pasar keuangan ya. 2,1 juta per gram. Kamu misalkan beli emas tahun 1980, harganya lebih murah dari sekarang. Oke. Jauh dong. Jauh. Paling berapa perak doang, berapa ribu doang kan? Iya. Ketika kamu beli berapa ribu itu, setelah itu kamu tahan itu uang emas kamu, baru kamu jual sekarang. Iya. Menurut kamu emasnya harganya yang naik atau uang kita yang kena devaluasi? Uang kita. Uang kita yang kena devaluasi. Betul. Jadi misalkan ada orang beli emas harganya 100 ribu terus dijual 1 juta, tapi inflasi kita naiknya misalkan 40%. Oke. Ini kita ngomongin barang real ya. Oke, jadi Barang real. ya. Malah jauh lebih tinggi inflasi kita dibanding kenaikan emas kita. Oke. Karena kenaikan emas itu bisa jadi karena devaluasi uang kita. Karena rupiahnya selalu dicetak kan? Ya, betul. Rupiah pasti selalu dicetak. Iya. Fiat pasti selalu dicetak. Dan yang jadi permasalahan ketika dicetak itu menyebabkan inflasi. Iya. Ketika menyebabkan inflasi akan memperburuk ekonomi kita. Iya. Kurs dari dolar ke rupiah semakin tinggi. Semakin naik terus. Semakin naik terus kan? Iya. Semakin tinggi. Nah, ketika kita punya emas di harga berapa, dijual di harga berapa, bisa jadi bukan emas kita yang naik, tapi rupiah kita yang melemah, ditambah lagi dengan devaluasi uang kita, ditambah lagi dengan inflasi. Oke. Jadi belum tentu itu real dari kenaikan aset kita. Oke, Makanya benar. tadi saya bilang fakta. Kita ngomongin di mana lagi? Mungkin di saham gitu, Oke, Kak. di saham. Misalkan kamu beli Bank BCA tahun ini, Ya. tahun kemarin. Tahun kemarin. Tahun kemarin beli Bank BCA, di akhir tahun kamu jual minus 15%. Oke, minus 15. Terus kamu hitung pakai M2 money supply, berapa uang yang beredar dan juga kenaikan inflasi kita dari awal tahun sampai bulan Desember. Itu uang kita udah pasti minus. Oh, iya, Ditambah betul. lagi dengan kamu hitung kurs rupiah ke dolar. Kurs dolar ke rupiah. Udah pasti minus. Oke. Jadi kita invest 100 juta, naik 15% pun uang kita sebenarnya gerak di jalan. Baik. Nggak ada yang kenaikan yang signifikan. Oke. Uang kita gerak di jalan. Nah itu yang jadi permasalahan yang banyak orang nggak tahu.
Kalau misalnya kita holdnya nih lama nih Kak, seperti 15 tahun atau 20 tahun, itu bagaimana menurut Kakak? Saya tanya balik ya. Sekuat apa uang kita? Sekuat apa daya tahan kita untuk menghold uang sampai 15 tahun? Ayo. Mungkin ada berapa orang di Indonesia yang bisa ngejaga uang? Misalkan ya, kamu punya uang 1 miliar. Ya. Kamu hold uang itu. Ya. Uang pensiun kamu misalkan ya. Dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Belum tentu kuat 5 tahun. Kepake ya? Pasti kepake. Karena Oke. kecuali kita ada di level kekayaan yang udah nggak terbatas. Oke. Yang dimana ketika ngeluarin uang 10 miliar itu udah bukan apa-apa lagi. Jadi mereka bisa beli rumah di harga paling murah, di hold sampai 50 tahun, itu pasti kuat. Karena mereka punya buying power sendiri. Nah itu yang jadi permasalahan. Karena misalkan saya punya uang 100 juta, sekarang saya invest di saham, terus misalkan kamu tadi bilang ya, aku tahan deh sampai 15 tahun, nggak bisa, pasti saya tarik. Nah kalau Kakak sendiri ada nggak sih sebenarnya investasi yang justru menguntungkan kita? Oh ada. Apa tuh Kak? Saya ada. Kalau investasi yang emang secara pribadi, itu saya ada Bitcoin pasti. Itu one of itu biggest aset saya sekarang itu ada di Bitcoin. Saya nggak bisa sebutin berapa, tapi pokoknya saya ada di Bitcoin. Kenapa saya bilang saya ada di Bitcoin? Karena saya percaya bahwa Bitcoin itu kan blockchain ya. Itu kan pemrograman, gimana ngomongnya? Pemrograman. Nah itulah. Itu kan pemrograman ya. Jadi gimana pun udah banyak sekali ahli yang bilang bahwa itu nggak bisa dihack dan segala macam. Jadi maksud saya gimana caranya saya punya uang, ya jangan sampai hilang dong uang saya gitu loh. Iya betul. Ya makanya saya ketika sekarang saya melihatnya Bitcoin menjadi satu asetnya. Dan sekarang for information aja, aset Bitcoin itu sekarang udah menjadi aset paling berharga kelima di dunia. Yang dimana udah mengalahkan Google sama apa saya lupa. Pokoknya udah mengalahkan Google aja. Pokoknya intinya sekarang aset kelima. Nah maka dari itu saya sekarang udah mulai sedikit-sedikit mau all in ke Bitcoin. Ngikutin kata mentor lah. Ngikutin kata mentor saya. Nah kalau Kakak sendiri bagaimana sih caranya supaya Gen Z itu bisa kritis terhadap finansial kondisi ekonomi di Indonesia? Sebenarnya kalau mau kritis, berani aja sih. Itu salah satu cara paling ampuh ya, berani aja. Karena misalkan ada kejadian apa, kebijakan pemerintah, kebijakan ekonomi kita, ya kita kritisi aja terkait dengan kebijakan tersebut. Dalam tanda kutip, bukan kritisi kayak dasar pemerintah A, pemerintah B dengan kata-kata tidak sopan atau dengan nada tidak lembut. Jadi kita harus mengkritik pemerintah ya mungkin dengan nada lembut dan juga dengan penggunaan bahasa yang baik ya, supaya kita terlihat memiliki substansi dalam pembicaraan kita. Nah makanya semisalkan emang ada kejadian apa gitu ya, udah saya nggak bisa sebut lagi. Ini negara Amerika. Misalkan saya tinggal di Amerika ya. Baik. Karena saya nggak, kalau di Indonesia kan nggak boleh tadi katanya. Kalau misalkan saya di Amerika, kebijakan Donald Trump menaikkan tarif, itu pasti saya kritisi. Begitu. Karena dari sudut pandang saya, ketika Donald Trump memberikan tarif sebanyak itu, yang jadi permasalahan adalah kita nih, misalkan saya orang Amerika ya, kita nih udah bukan negara superpower lagi. Amerika tuh is not udah bukan big power lagi. Amerika negara adidaya. Tapi untuk saat ini, ketika kita melihat Cina tuh lebih dari Amerika. Begitu. Mulai dari supply, mulai dari pembuatan dan segala macam, Cina punya semuanya gitu. Jadi ketika anak muda paham terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi seperti itu, ya itu udah menjadi salah satu hal yang berani mengkritisi pemerintah, berani mengkritisi kebijakan kondisi ekonomi. Kata salah. Karena udah pasti di-cut nanti. Jadi kan. Kak, kan banyak banget nih Gen Z atau anak muda tuh yang punya sosial media kan, pasti karena terkait digitalisasi. Betul. Nah banyak banget nih orang-orang yang FOMO terkait gaya hidup, apalagi di Instagram orang-orang kayak pamer gaya hidup. Bagaimana nih kita untuk mengkritisi itu agar kita nggak ikut-ikutan FOMO? Sebelum itu boleh minum dulu. Boleh. Karena kalau nggak salah saya tadi dengar katanya
Ini bacanya LA ya? Lavepco, Kak. Lavepco. Iya, betul. Lavepco itu salah satu kopi terenak di Serang katanya. Jadi Ini kebetulan naungan dari FEB Untirta, Oh, Kak. UMKM-nya? Iya. Oh, keren, Gitu. keren. Bikin bisnis ya? Iya. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin nyoba-nyoba langsung ke dunia bisnis. Oh, Nah, Kak, kan banyak banget nih Gen Z yang sangat memprioritaskan work-life balance. Menurut Kakak gimana tuh? Gen Z ya? Hmm. Kalau menurut saya work life balance itu penting gak penting ya menurut saya. Hmm. Karena kalau ditanya misalkan ya, apakah saya nih sekarang Iya. menerapkan work life balance apa enggak? Enggak. Ya saya kerja, misalkan hari ini saya kerja sampai jam 10. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Misalkan besoknya saya kerja cuma nyampe jam 5. Oke. Oke, nggak Tapi apa-apa. kan ini nggak berlaku untuk yang kerja kantoran ya. Iya. Atau korporat ya. Karena kan saya di dunia usaha, jadi bisa men-schedule waktu saya sendiri untuk kapan saya mau padat, kapan saya mau nyantai, kapan Iya. saya mau itu. Jadi bisa saya handle sendiri. Tapi kalau buat yang pekerja kantoran ya, Iya. saya nggak bilang yang pekerja kantoran enggak. Semua yang kerja itu keren. Semua yang kerja itu hebat. Saya nggak pernah mengkritisi seperti itu. Mau kerja kantoran, mau apa, nggak peduli. Yang penting punya uang. Intinya kan Oke, itu kan ya. iya. Itu kan ya. Jadi kalau misalkan buat yang kerja kantoran, work life balance itu bisa jadi saya bilang penting. Oke, berarti penting ya, Kak ya? Penting. Tapi, tapinya nih. Apa tuh? Sebelum dikat tapinya dulu. Apa? Tapi dalam hukum ekonomi, sesuatu hal yang kita keluarkan sama, Iya. hasilnya juga akan sama. Sama. Misalkan saya ngeluarin uang 100.000 Iya. untuk beli suatu barang, ya saya akan mendapatkan barang yang harganya 100.000. Oke, jadi sama gitu Tapi ya? harganya sama, kualitasnya sama. Tapi Iya. ketika saya bekerja lebih keras lagi untuk dapetin duit 200.000, Iya. ya saya akan mendapatkan barang dengan kualitas yang sama. Oke. Kualitas yang lebih bagus Oke. dengan effort yang lebih besar. Jadi nggak Oke. ada. Jadi kalau work life balance kan begini ya. Iya. Misalkan ini kerja, ini life. Ketika kerja kita dikurangin, Iya. kehidupan kita makin santai, Makin santai. tapi uang kita sedikit. Iya, betul. Tapi kalau misalkan begini, Iya. hidup kita nggak santai. Nggak santai. Wah, tiap hari pokoknya kerja. Tapi uang kita banyak. Tapi uang kita banyak. Iya, betul. Kalau misalkan begini, work life balance, ya udah, hasilnya sama, equal, sama pokoknya. Oke. Nah, Kakak kan tadi udah langsung terjun ya, udah nyoba-nyoba investasi. Kakak ada nggak sih tips untuk anak-anak muda yang pengen mulai investasi? Tips ya untuk anak-anak muda yang mau mulai investasi. Ya. Saya nggak bisa bilang bahwa coba kamu invest di saham, kripto. Kayaknya kalau buat anak muda ya, apalagi umuran-umuran Saya lah 20 tahun gitu. 20 ya, investasi ilmu ke atas. Oke. Nothing is important dari itu. Semuanya itu pasti leher ke atas. Oke. Ilmu, relasi, seminar. Ilmu, relasi, seminar. Ilmu dan juga relasi. Udah 2 itu doang. Oke. Misalkan kamu punya uang 10 juta. Ya, 10 juta ya. Kamu investasi di saham. Naik 20%. Ya. 10 juta naik 20% berarti 2 juta. 12. 2 juta dong. Kan- Tapi jadi 12 juta. Iya, jadi 12 Kan juta. itu kan jadi berapa kan 2 juta. Iya, jadi 2 juta, untung 2 juta. Untung 2 juta. Iya. Itu uang kamu 10 juta. Uang saya 1 miliar. 20%-nya berapa? 200 juta. 200 juta. Iya, 200 juta. Kita berada di dalam game yang berbeda. Iya, jauh Karena ya. investasi itu bukan masalah persen, Oke. tapi how much money you invest in. Kalau misalkan kamu investnya cuma 100.000 naik 100%, ya cuma 200.000. Cuma 200. Iya. Nggak kerasa. Iya, betul. Nggak kerasa. Maka dari itu income itu harus dinaikin dulu. Tapi kalau untuk baik. umuran kita sekarang, ya fokus untuk kuliah, naikin ilmu, relasi. Dari situ kalau dapat uang dari apa yang kita lakuin, baru Oke. kita coba investasiin. Oke. Yang penting itu sebenarnya gaya hidupnya. Oke. Gaya hidupnya. Kan tadi ada pertanyaan kalau nggak salah, gimana caranya tadi supaya nggak FOMO ya? Supaya nggak FOMO. Tadi ke skip, sorry. Supaya nggak FOMO. Ya. Jadi diri sendiri aja udah. Oh, jadi diri sendiri aja. Karena kemarin saya lihat di TikTok ya, nggak tahu ya teman-teman di sini ada yang buka TikTok dan lewat ini nggak ya? Apa tuh, Kak? Kalau ada yang tahu TikTok yang beli mobil BMW tapi tahu nggak? Tahu kan? Si Apa tuh? Kazama Boy, Starboy. Oh, kayaknya lewat di saya Nah, deh. kayaknya tuh. Itu umur 16 tahun gitu nggak sih? Iya, yang aku anaknya jenderal. Ya, saya Nah tahu. itu pokoknya itulah ya. Maksud saya gini, kok sampai segitunya sih
pengen dianggap di sosial media bahwa dia tuh keren. Oke. Mobil gue BMW Oke, gitu kan. oke. Gue tuh anak siapa gitu. Menurut saya ya mungkin di beberapa orang itu penting ya. Tapi kalau di kacamata saya sih itu nggak penting sama sekali. Oke. Misalkan sekarang saya ngobrol sama April. Kak April, Ya. Mbak April. Ya. Mbak April misalkan anak jenderal polisi atau anak presiden misalkan. Ya. Ya saya juga nggak peduli gitu loh. Oke. Karena saya nggak melihat itu sebagai suatu hal yang oke, karena kamu anak ini saya harus gimana ya, nggak, maksudnya kita sesuai dengan kaidah kemanusiaan aja bahwa ya kita harus menghormati sesama. Oke. Nggak harus dilebih-lebihkan segala macam. Kayaknya harusnya biasa aja deh gitu. Oke. Itu tuh sama gitu loh. Oke. Tapi yang membedakan adalah mau kasarnya kamu anak siapa, tapi kamu kosong nggak ada isinya ya. Ya saya nggak akan melihat kamu sebagai seseorang yang hebat aja gitu. Karena apalagi kalau punya privilege, udah punya privilege nggak bisa ngapa-ngapain lagi, itu menurut saya sesuatu hal yang kurang lah. Oke. Gitu. Nah Kak, tadi kan ngomongin privilege nih Kak. Misal anak muda itu punya privilege mendapatkan uang banyak, menurut Kakak minimal modal untuk bisa anak muda itu bermulai investasi itu berapa Kak? Tar dulu. Oke. Kalau misalkan terkait dengan ini pertanyaannya modal apa privilege nih? Privilege-nya maksudnya gimana? Misal dia punya privilege dari orang tua gitu, orang tuanya kasih modal yang besar. Nah dia uang jajannya besar lah gitu. Nah dia pengen investasi. Menurut Kakak minimal modal untuk investasi itu berapa? Sebenarnya modalnya sebenarnya berapa aja ya? Namanya juga investasi kan. Yeah. Tapi kalau misalkan emang baru bener-bener banget mulai, ya 1 juta. Itu 1 juta tuh buat uang belajar. Oke. Jadi kalau untung alhamdulillah hilang, ya udah gitu. Ya udah. Itu uang belajar. Oke. Kalau misalkan itu dari orang tua, apalagi udah orang tua misalkan ngasihnya 10 juta ya 2 juta coba aja pelajari investasi, sisanya buat nambah ilmu, nambah relasi segala macam. Oke. Karena baik lagi ya, kalau misalkan masih muda itu lawan kita cuma waktu. Oke. Ya kita Mbak April masih 20 tahun. Ya. Akan ngerasa saya masih lama kali ke 25 ke 30. Tapi ketika itu dijalanin tiba-tiba udah 25. Nggak kerasa Nggak ya. kerasa. Ya. Terus di track back 4 tahun, aduh saya nggak ngapa-ngapain lagi. Iya. 4 tahun. Buang-buang waktu yang Buang-buang ngerasa waktu. gitu. Tapi kalau misalkan Mbak April nanya ke saya 4 tahun ini udah ngapain aja, saya bisa jelasin. Oh. Saya udah pernah ini. Jadi lawan kita tuh sebenarnya waktu gitu. Buat anak muda kayak kita nih, lawan kita tuh sebenarnya waktu. Gimana caranya waktu kita diisi dengan yang bermanfaat. Oke. That's it, itu aja gitu loh kalau menurut saya. Jadi kalau baik lagi perihal investasi ya itu 1 juta. Tapi baik lagi ya, leher ke atas tuh udah paling penting untuk di anak muda kita sekarang. Nah Kak, kalau anak muda kita pengen investasi, menurut Kakak ada nggak sih saran-saran tempat belajarnya? Oke, tempat belajarnya ya. Iya. Oh, ini sebut merek nggak apa-apa? Jangan, mungkin kayak dari YouTube atau seminar gitu. Oke. Kalau misalkan belajar investasi ya, yang pertama itu YouTube udah banyak banget lah. Tinggal searching aja ya. Mau belajar saham, kripto, Bitcoin, apapun itu, anything, tinggal searching di Google aja. YouTube itu pasti banyak yang keluar. Oke. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau mau bayar, Ya. kalau mau bayar, Ya. kalau mau gratis kan ada IDX segala macam itu bisa dipelajarin situ lah. Atau kalau di kampus bisa ikut KSPM. Ya, betul. Kayak Bos Asan. Oke. Beliau anak KSPM ini yang salah satu narahubung saya juga. Dia anak KSPM, jadi itu bisa belajar di situ di organisasi kampus. Karena kampus pasti memprovide itu untuk kita bisa belajar. Iya, betul. Bener kan? Betul. Jadi kalau mau bayar dikit itu banyak sekali seminar. Kayak Get Rich itu punyanya Koken Henderson. Dia saya pernah ketemu sama beliau orang yang baik, dan kalau secara ilmu beliau udah nggak perlu ditanya lagi, ilmunya udah pasti keren karena saya udah ketemu secara personal. Iya. Terus kalau mau kripto banyak banget. Kalau mau yang sedikit lebih expert dan juga bahasanya lebih rumit, bisa belajar dari dosen-dosen di MIT, di Harvard Business School. Itu banyak sekali ngasih teori tentang blockchain, Bitcoin dan segala macam, gratis di YouTube ya. Oke. Kalau mau bayar, Ya. satu nama yang paling besar yang bisa saya sebutkan aja ya, Ya. Akademi Kripto. That's it, udah itu doang. Karena kalau menurut saya apalagi ya gitu, karena yang di top of mind kepala saya Ya. Akademi Kripto. Saya langganan, cuman
ya udah saya cuma belajar dari situ aja. Oke. Sama paling nonton course gitu. Sorry. Oke, baik. Nah, Kak Gani, sebelum kita tutup nih episode kali ini, Udah Kak tutup Gani aja ya? Cepet juga ya? Kak Gani Saya pikir ada 2 jam setengah. ada motivasi nggak sih Kak, atau ada kata-kata hari ini untuk para DMCers yang sedang menonton? Kasih tahu Kak. Saya sebenarnya belum nyiapin ya. Oh tadi ada ini saya siapin ya. Katanya disuruh lihat ke kamera. Oke. Paling kalau misalkan kata-kata hari ini singkat saja. Enggak. Kalau misalkan kata-kata hari ini atau closing statement, Ya. saya cuma pengen berpesan. Buat anak muda seumuran kita lah ya. Seumuran kita 20 sampai 25 sampai 30. 18 sampai 30 sebisa mungkin pergunakan waktu yang kita punya sekarang ini untuk hal yang bermanfaat. Oke. Itu yang pertama. Mm-mm. Karena mau gimana pun kita selalu merasa kita punya waktu. Saya selalu Betul. merasa besok masih ada waktu, besok masih ada waktu, besok masih ada waktu. Betul. Saya ngomong besok masih ada waktu itu hari Jumat kemarin. Oke, Sekarang udah hari lewat. Selasa. Iya. Dan udah 3 hari lagi udah mau ke Jumat. Iya. Maksud saya adalah ketika kita selalu bilang masih ada waktu, sebenarnya kita udah gak ada waktu. Oke. Kita udah gak punya waktu lagi. Nah, gimana caranya kita bisa memanfaatkan waktu kita yang sedemikian singkat 5 tahun ini? Patokan saya itu 2030. Ya. Karena saya meyakini bahwa 2030 everything will change. Semuanya akan berubah. Pola kehidupan kita, pola belajar kita, pola bersosialisasi kita. Karena Bloomberg atau saya lupa Amerika. I think Bloomberg itu ngerilis masa depan itu akan seperti apa. Saya lupa judulnya apa. Mungkin nanti bisa saya share reportnya, Oke. jurnalnya. Itu dibuat oleh 19 perusahaan besar Oke. dan bilang bahwa kita tuh di masa depan butuh ini. Ketika saya baca, wah, ini perubahan yang nggak pernah saya bayangkan akan terjadi secepat ini. Oh. Bahwa otomisasi itu AI dan segala macam tuh akan benar-benar kita hadapi di depan mata kita. Cepet banget ya. Cepet banget. Maka dari itu sekarang sebagai anak muda manfaatkan 5 tahun kita ini yang masih sedikit konvensional, belum semuanya digitalisasi dan belum semuanya AI, Iya. untuk mempelajari AI, kripto dan ekonomi, atau dibalik ekonomi, AI dan juga kripto. 3 itu. Oke. Karena itu akan kita hadapi di masa depan. Oke. Dan itu yang akan menjadi pegangan kita. Terus kalau misalkan kata-kata hari ini terakhir ya. Ini kata-kata hari ini dulu nih. Nanti di crop kan? Dimasukin TikTok kan? Oke. FYP ya. Pasti FYP ya. Aman. Kalau enggak di bus pakai promote ya. Aman. Oke. Kata-kata hari ini kata-kata yang selalu saya sampaikan dimanapun. Ya. Karena ini yang akan saya pegang sampai mungkin saya mati kali ya. Kata-kata ini gitu maksudnya. Kata-kata hari ini adalah if we cannot solve our problem with the same thinking, we cannot solve our problem with the same thinking we use when we create them. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan permasalahan kita dengan bagaimana kita berpikir. Kita harus punya pemikiran lain untuk menyelesaikan permasalahan kita. Yeah. Jadi kita harus bisa selalu creative thinking, critical thinking. Kita harus punya agile, siap beradaptasi di segala sisi. Dan kita harus menjadi pribadi yang selalu menerima masukan. Selalu, kalau dalam Islamnya, selalu menerapkan ilmu tawadu. Kita harus merendahkan diri kita. Atau bukan merendahkan hati kita untuk kita bisa menerima pendapat dari orang lain. Karena hidup itu cuma sekali. Jangan sampai kita hidup dalam penyesalan karena gak pernah mencoba apapun yang kita suka atau kita inginkan. Wah. Gitu. Terima kasih. Mantap banget kata-kata hari ininya ya Kak ya. Nah, untuk para DMCer, semoga episode kali ini membantu kalian yang kebingungan terkait kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini sangat tidak stabil, terlebih lagi terkait inflasi maupun lain sebagainya. Tetap tonton podcast DMC karena apa? Karena satu video, satu ilmu. Dadah!